Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat salat berjamaah, nikmat berkumpul kembali, nikmat bertemu teman-teman, nikmat bersapa, saling bicara, nikmat mempelajari Al-Quran. Kita kembali lagi bermunajat dengan Al-Quran dengan mempelajari cabang ilmu dalam Al-Quran. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang bulan lalu kita telah pelajari, yaitu salah satu cabang ilmu Al-Quran yang namanya gharib. InsyaAllah dengan izin Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengenal tentang muskilat Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini dikenal kitab yang mulia, diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, perantara malaikat yang paling mulia di sisi Allah, di tempat yang mulia. Harapannya dengan belajar kita cabang Al-Quran, ilmu Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita sama-sama memulai kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat duduk kita, langkah kita sebagai amal baik yang mudah-mudahan memberatkan amal baik kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin khalisah. Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, kemarin yang lalu kita belajar gharib muskilat, gharib, pembacaan-bacaan yang asing dalam Al-Quran yang memang perlu kita pelajari. Ya, kadang kita terlewat, ya, hanya membelajar tahsin, makhraj dan lain sebagainya. Ya, ternyata ada bidang ilmu dalam Al-Quran itu yang perlu kita pelajari sesuai teks sama. Itu cuman dalam cara membacanya beda. Ya, kemarin kita belajar gharib yaitu adalah imalah, majreha, ya, wa mursaha. Ada ismam yaitu adalah mencucukkan mulut ketika mengucapkan la ta'manna. Ya, secara teks la ta'manna, tapi secara pengucapan dia termasuk ismam. La ta'manna. Ada juga namanya saktah. Kemarin juga kita pelajari saktah. Saktah itu adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Iwaja qayyima qayyiman liyunzira ba'san syadida ila akhir ayat. Al-ayat. Ada juga yang kemarin kita pelajari yaitu naql dalam surah Al-Hujurat, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ada juga tashil, kemudahan. Ketika ada dua hamzah yang berdatangan berbarengan, maka cara bacanya bukan a'ajami, tapi gimana, Pak? A'jamiyyu wa 'arabi. A'jamiyyu wa 'arabi. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengenal apa itu muskilat. Muskilat. Apa itu muskilat? Ya, hampir sama dengan gharib. Hampir sama dengan gharib, hanya saja kalau muskilat ini samar dia. Ya. Ayat-ayat atau kata-kata yang samar antara bacaan dan antara bacaan dan tulisannya, gitu ya. Namun sering terjadi kesalahan dalam membacanya kalau belum mempelajari muskilat. Kalau belum mempelajari muskilat. Inilah Al-Quran, banyak cabang-cabang ilmu yang masih harus dipelajari. Ya. Al-Quran itu hikmah, salah satu hikmah diturunkan Al-Quran yaitu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk semangat, meningkatkan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan. Sehingga ada ayat-ayat yang masih perlu dipelajari. Contoh, dalam ulumul Quran itu ada ilmu namanya, ada satu judul namanya Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu adalah awal-awal pembuka surah. Dalam Fawatihus Suwar ada namanya Muqatta'ah. Alif Lam Mim Ain Sin Qaf Sin Mim. Ya, kalau secara teks kita tahu, tapi ternyata cara membacanya mengikuti daripada kaidah asmaul huruf, bukan huruf, bukan to sa mim, to sama, tapi asmaul huruf. Nah, ini sebagai hikmah bahwa Al-Quran itu memang perlu dipelajari. Perlu dipelajari, masih banyak yang dipelajari dalam Al-Quran. Ada satu ilmu Al-Quran juga namanya tafsir. Tafsir itu cara memahami
Al-Quran. Dan cara memahami Al-Quran tidak mudah. Ya, tidak mudah. Makanya ada ilmu tafsir. Nah, ada ilmu tafsir, ada ulumul Quran, ada tajwid, ada makharijul huruf, ada tahsin, ada tahfidz. Hikmah dari ilmu-ilmu ini adalah untuk meningkatkan semangat kita untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya, sama muskilat juga. Ya, jadi nggak cukup belajar makhraj. Kita perlu juga belajar tahsin, cara membaca Al-Quran. Ya, kalau dilihat secara kata, secara teks itu sama, cuman banyak yang salah membacanya. Gitu. Kalau tidak kita pelajari. Ya, tujuannya adalah agar kita terhindar daripada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, itu makna umum tajwid. Tujuan mempelajari tajwid adalah menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran hati-hati betul. Kenapa ada pelajaran makhraj? Agar kita hati-hati betul dengan bangunan kata. Ya, kita belajar kha, kita belajar qaf, kita belajar kaf. Ya, agar sesuai makhraj yang kita pakai itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan afshahul lisan, sebagai panutan orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuannya adalah agar kita hati-hati dalam membaca Al-Quran dan terhindar daripada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya, banyak sebab daripada muskilat ini. Ya, yang pertama sebab mempelajari muskilat, ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi yang lain. Ya, nanti kita akan pelajari jenis-jenisnya. Kita akan pelajari jenis-jenisnya secara huruf sama. Oh, ternyata ketika dalam pengucapan kok beda bunyinya. Seperti itu. Yang kedua, ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Ada, tapi tidak dibaca. Insyaallah kita akan pelajarinya. Kaidahnya ada namanya as-sifr. Ya, mungkin bapak-bapak pernah tilawah Al-Quran, pernah nemuin dalam satu kata, dalam rentetan bangunan ayat dalam satu kata itu, rentetan kata dalam satu ayat itu ada huruf yang di atasnya ada sifr. Sifr itu artinya dalam bahasa Arab adalah 0. Ya, ada 2. Ada sifrun mustadir, ada sifrun mustatil. Ya, kalau ketemu dalam Al-Quran huruf di atasnya ada bulat, itu namanya sifrun. Sifrun itu dalam bahasa Arab artinya 0. Dalam kaidah tahsin atau qiraah itu ada 2 dibagi. Sifrun mustadirun sama sifrun mustaqilun. Secara kaidah bahasa Arab, mustadir itu adalah bulat yang sempurna. Kalau mustatil itu bulat yang lonjong. Ada bahasa lain ditambahin mustatilul qaim. Jadi bulat yang lonjong tapi berdiri. Nah, itu dalam muskilat. Salah satu muskilat itu sifr. Ya. Sifrun mustadir itu dalam kondisi waqaf, ya. Dalam kondisi wasol dia pendek. Sering kita temu itu alif yang atasnya ada bulat. Ya. Ketika itu kita nggak baca. Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ana nadhirum mubin. Alif atasnya ada sifr, dibaca pendek.
Berbeda dengan mustatil. Kalau mustatil itu ketika kita baca wasol maka pendek, tapi kalau kita wakofkan maka panjang. Ya, nah kita lihat contoh sifrun mustadir. Ya, kita lihat contoh sifrun mustadir. Ya, yaitu adalah bulat kecil di atas huruf alif yang berada di tengah kata sehingga huruf alif tersebut tidak berfungsi dan dibaca pendek. Wasol dan wakof dibaca pendek. Apa contohnya? Wa malaihim bukan malaihim. Kenapa dibaca pendek alifnya? Karena di atas alif terdapat sifrun mustadirun. Ya. Bulatan lingkaran yang sempurna. Samuda akhahum afaim, afa di alif ya, ada di alif, di situ tidak tertulis afaimat. Harusnya dalam teksnya itu dibaca panjang afaim, tapi karena dia termasuk muskilat dibaca pendek. Afaim ada sifru mustadir. Lakinnahu wallahu rabbi wa rabb. Lakinnahu wallah, bukan lakinna. Nah, yang selanjutnya ini banyak yang pernah nanya juga sama saya, gimana bacanya nih? Ya, gimana bacanya? Padahal di situ ada alif, kok bacanya nggak kebaca alifnya? Ya, karena ada sifrun mustadir, bukan. Ayo, kalau kita nggak belajar muskilat, bacanya gimana? Udah mi, tapi setelahnya alif. Kalau kaidahnya mad dipanjangkan, kasrah setelahnya ya, fathah setelahnya alif, dhammah setelahnya waw, mad panjang, ini ada kasroh setelahnya alif. Kalau kita nggak belajar muskilat, gimana cara bacanya? Apa dipanjangin? Mi'ata, dia mau dipanjangin kasroh, alif bukan iya. Ya, sehingga gimana cara bacanya? Karena ada sifrun mustadir, sehingga gimana bacanya? Mi'atu ami thumma ba'atha. Ya, mi'ataini litatluwa liyabluwakum. Ya, kalau dalam teks liyabluwakum, tapi karena ada sifrun mustadir maka tidak dibaca seperti itu. Ya, jadi nanti ketika tilawah, ya, Ramadan bulan apa ini? April ya? Kaji Al-Quran, tilawah Al-Quran, hati-hati betul, jangan cepet-cepet baca Al-Quran. Ya, apalagi dalam masa pembelajaran. Dalam masa pembelajaran tuh betul, hati-hati betul. Saya ingat dulu ketika belajar tahsin Al-Quran, siang-siang ba'da zuhur baca Al-Quran, dibimbing oleh ustadz, oleh pembimbing, harus baca Al-Quran, setor Al-Quran, murojaah Al-Quran itu harus talaki. Ya, sehingga kita tahu bener gak nih cara baca kita. Kadang kalau kita hafalin Al-Quran, baca Al-Quran, udah merasa wah kayaknya bener aja nih bacaannya gitu. Ternyata pas setor, waduh salah juga. Oh begini cara bacanya. Ketika dulu kami belajar tahsin Al-Quran itu ba'da zuhur 1:30 sampai asar. Ya, di karantina tahsin bacanya pelan betul. A'udzu billahi minasy. Bisa jadi satu pertemuan cuman anak itu aja. Karena perlu hati-hati belajar Al-Quran. Kita perhatikan makhraj, kita perhatikan tajwid, perlu.
Makanya ketika kita dalam masa pembelajaran Al-Quran, jangan buru-buru bacanya. Ya, bisa dibedakan antara orang yang belajar buru-buru baca Al-Quran sama orang yang hati-hati. Memang kalau masalah lancar, dia cepat duluan lancar, tapi benar atau tidak? Gitu ya. Tapi kalau yang lambat, memang dia lambat bacanya, tapi paling benar. Karena dia hati-hati betul. Seperti yang saya pernah sampaikan, banyak orang belajar tajwid, tapi dalam prakteknya salah. Tahu definisinya dia, oh apa ikhfa, dengung misalnya, samar. Coba baca minju, minju, atau mingju, betul dia. Ujian misalnya kalau anak-anak itu ya, ujian benar praktek. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Padahal kalau ikhfa itu ditahan dulu. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Seperti itu. Ya. Jadi perlu tahsin itu perlu hati-hati, kita perhatikan betul kaidah-kaidahnya, ya. Sama nanti ketika Ramadan atau nggak perlu nunggu Ramadan, ketika tilawah mungkin masing-masing bapak-bapak punya target tilawah sendiri. Nah untuk setelah ini misalnya coba lebih hati-hati baca Al-Quran. Apa sih yang dikejar gitu ya? Ya apa sih yang dikejar? Kalau kata Ustadz guru saya, ketika kita hafal Al-Quran, ya, ketika setelah kita menghafal Al-Quran, program mutkin, program penguatan hafalan itu sepanjang hayat sampai mati, nggak ada batasnya, ya. Jadi setiap hari kita mutkinkan hafalan. Kita mungkinkan hafalan mau dua ayat, mau 2 baris, mau 1 halaman, ya. Agar mudah-mudahan ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berusaha untuk mengencangkan hafalan, dalam keadaan menguatkan hafalan, dalam keadaan memperbaiki bacaan Al-Qur'an, dalam keadaan mempelajari Al-Qur'an, dalam keadaan mentadabburi Al-Qur'an. Wah, indah itu, Masya Allah. Siapa yang gak mau kayak gitu? Semua pengen. Sehingga husnul khotimah. Kiai Haji Khalilur Rahman, beliau dosen di PT IKI, mengatakan bahwa husnul khotimah itu dibangun dari sekarang, bukan nanti. Husnul khotimah, tahu husnul khotimah ya dari sekarang. Surga itu ya kita cari bukan entar, sekarang. Sedekah itu ya mulai dari sekarang, jangan tunggu kaya. Ya, belum tentu nyampe kaya udah meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ya, surga itu dicari ya dari sekarang. Ya, tidak harus tunggu kaya, tunggu mampu, tunggu hijrah. Seperti itulah kurang lebih. Ya. Baik, kembali lagi. Ketika kita menemukan ayat-ayat kata-kata yang di atasnya sifrul mustadir, maka kita hati-hati, jangan dipanjangkan ayat Al-Quran. Sering, banyak sekali, mau di juz 29, juz 30, sering kita temui. Selanjutnya sifrun mustatil, ya. Selanjutnya sifrun mustatil, ya. Mustatil itu panjang atau lonjong, ya, bulat yang lonjong, ya. Ketika dia waqaf maka dibaca panjang, tapi kalau dia wasol maka dibaca pendek. Surah Al-Kafirun, ya, ayat 4. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun
ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم وصل ولا أنا عابد ما عبدتم. Kalau mau diwakafin wala ana abidum ma abadtum. Sifrul mustatil. Bedanya kalau sifrul mustatil itu ketika waqaf boleh dipanjangkan, tapi ketika wasal tidak dipanjangkan. Lakinnahu Allah lakinnahu Allah waqaf lakinnahu Allah, seperti itu ya. Jadi kalau sifrun mustatil, bulatan yang lonjong di atas alif yang berada di akhir kata, yang memiliki fungsi jika waqaf maka dia panjang, wasal maka dia pendek. Muskilat itu kalau saya tahu dalam bahasa Arab artinya masalah. Tapi kalau kita artikan masalah-masalah dalam Al-Quran, wah nanti masing-masing beda menafsirkannya, memahaminya gitu. Wah berarti banyak masalah nih di Al-Quran gitu ya. Muskilat ya. Baik. Itu salah satu tadi contoh sifrun mustadir, sifrun mustatil. Selanjutnya, masuklah kepada jenis muskilat. Yang pertama yaitu adalah perubahan suara. Perubahan suara. Ini saya kira banyak sekali yang sudah menemukan ayat-ayat seperti ini. Ya, kata yang satu jenis dengan ini, yaitu adalah huruf so, ya, diganti dengan suara huruf sa. Ya, huruf sa. Terdapat salah contohnya ada di surah Al-A'raf ayat 69. Bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. Kita pernah belajar makhraj. Ketika ada sin, maka untuk menghadirkan ketipisan huruf sin itu dengan senyum. Dalam makhraj itu kemarin kita pernah belajar ada huruf tebal, ada huruf tipis. Huruf tebal semua yang bervokal o, bo, so, wo, po, kho, wo, ko, tebal semua. Selain itu tipis, menghadirkan ketipisannya itu dengan senyum. Ka, ja, sha, sa, da, ta. Ya, akan beda Pak baca Al-Quran kalau kita lihat benar-benar sesuai dengan makhraj. Akan beda. Ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Coba hadirkan ketipisan huruf. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Jelas baca Al-Quran, buka mulutnya, ya, sehingga hak-hak huruf itu dikasih. Ya, setiap huruf itu punya hak, maka kasih. Kho ya kho, haknya kayak mana? Ka ya ka, haknya kayak mana? Bo ya bo, haknya kayak mana? Ya. Sehingga baca Al-Quran selain pelan-pelan, hati-hati dibuka mulutnya. Biar makhraj itu kerasa betul dibaca. Bo, kho, ka, sa,
sya. Ya. Nah, ini dari so ke sa. Bastoh. Min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Bastah. Anda di surah Al-A'raf ayat 69. Coba kita baca Pak ya. Coba kita baca ya. Awa'ajibtum kita wakafkan di liyunzirakum. Ya. Terus selanjutnya kita wakafkan di khulafa agar kita kasih hak huruf panjang ya, kita panjangkan 6 ya 6, 2 ya 2. Nanti dilanjutkan ij'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh. Baik. Bismillah. 1 2 3. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Perubahan suara dari so ke sa. Bastoh. Alhamdulillah ada simbol sin. Nah, nanti kita bisa nemu Al-Quran yang nggak ada simbol sinnya. Ya, sedikitnya kita mengetahui perubahan daripada so sa itu ada di surah Al-A'raf ayat 69. Ada nggak di surah lain? Ada di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Beda sin sama so. Kalau so, su. Kalau sin, su. Beda ya Pak ya? Beda ya? Kalau dhammah, cucu. Kalau dhammah tuh monyong. Ya. Su. Beda ya Pak ya? Coba sa. Si. Su. So, si, su. Yabsutu. Tipis dia. Sa. As. Is. Us. Kita ambil dulu nih makhraj sa di mana nih? Sa, si, su, as, is, us, yabsutu. Bukan yabsutu. Su. Ya, tadi sa. Kita coba yang so. Si, su, as, is, us. Beda Pak ya? Us, sin apa so? Coba. Us, sin. Us. Bagaimana agar menghadirkan perbedaan itu? Pelan-pelan baca Quran. Pelan-pelan baca Al-Quran. Ya.
Sehingga jadi apa yang kita baca terdengar oleh otak kita, coba kita remind, terdengar oleh telinga kita remind lagi. Pelan-pelan. Nanti kalau cepat-cepat, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yakbiru wa yamsud wa enggak tahu tuh sin apa sod. Ini Pak ya. Kalau kita pelan-pelan udah tahu ini sin bacanya. Gitu ya. Ini sin bacanya. Lambat laun secara tidak langsung sudah berubah. Gitu. Mudah-mudahan. Ya memang kalau belajar makhraj, belajar tahsin itu perlu praktik. Selain kita dapat kaidahnya, praktik. Selain praktik, ditekan. Kho ya kho, so ya so. Ya, bahkan ada satu metode yang ketika mengucapkan huruf do itu sampai bibirnya ditarik. Do. Agar ambil makhrajnya sampai kayak panah gitu. Ada mungkin anak-anak bapak pernah belajar metode muyassar. Nah itu cara mengucapkan do-nya tuh ditarik untuk menghadirkan hak daripada do. Gitu ya. Karena do itu makhrajnya adalah pinggir lidah ketemu dengan salah satu geraham kanan atau kiri. Ya, pinggir lidah ketemu dengan geraham do, gitu ya. Jadi perlu memang. Nah ini ya, manzalladzi. Oke, kita baca bareng-bareng Pak ya. Ini fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Baik, kita coba baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu waqaf fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yabsutu ya. Ada yang boleh bacanya sin, boleh bacanya so. Nah, yang ini boleh dibaca so, boleh dibaca sin. Di surah At-Tur ayat 37. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Boleh am humul musaytirun. Kalau di At-Tur ini boleh so, boleh sa. Ya, kalau At-Tur boleh so, boleh sa. Seperti itu. Ya. Alhamdulillahnya Al-Qur'an ya ada simbol-simbol seperti ini untuk mengingatkan, ini dibaca sin, ini baca so, seperti itu. Baik. Nah, itu yang jenis pertama di muskilat. Nah, selanjutnya, ini juga nih nggak kalah pentingnya Pak. Namanya nun iwad atau nun wasol. Sering kita temuin ada di surah Al-Qiyamah, ada di surah Al-Baqarah, atau ada dua nun iwad, bisa tengah ayat, bisa ujung ayat. Apa itu nun iwad? Tanwin bertemu dengan alif wasol. Tanwin bertemu dengan alif wasol. Ya. Baik. Dalam surah Al-Baqarah dicontohkan ya.
Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ya, bukan khairal wasiyah. Ada Pak Quran yang enggak ada nunnya, Pak. Enggak ada simbol nunnya. Nah, kita perlu pelajari kaidahnya. Oh, ada tanwin bertemu dengan alif wasal. Ya, khairanil wasiyah. Atau bapak-bapak pernah mendengar bacaan Al-Quran seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid. Ya Pak, pernah ya? Qul huwallahu ahadunillah. Itu ahadun tanwin bertemu dengan alif wasal. Ahadunillah. Ya. Nah, ini perlu belajar. Kadang anak-anak itu denger tapi nggak dipelajarin, terus dipraktikkan. Oh, dia praktikkan sesuai dengan apa yang didengar. Hasilnya qul huwallahu ahadu lillahus samad. Nah, saya ada ketemu yang kayak gitu. Ya, taklidul a'ma. Taklid buta dia, ikut-ikut. Perlu belajar. Perlu sekali belajar, ya. Benar-benar lihat. Sama seperti ketika kita membaca sholawat, syair-syair Arab gitu ya. Baca syairnya, setelah kita dengar hafal, coba lihat baca syairnya. Ya Thaibah, gimana tulisannya Thaibah tuh? Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dana. Wah, pokoknya apa yang saya dengar begitulah pokoknya. Pas dibaca, oh nggak gitu. Kadang gitu Pak. Ini based on my experience, pengalaman saya sendiri. Kayak gitu. Ternyata dulu kecil dengar selawat-selawat syair-syair itu enak banget. Ternyata oh tulisannya gini, salah saya bacanya. Ternyata sama kayak gini. Kalau kita dengar imam baca taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Besok dengar lagi taraka khairanil wasiyat lil dia dengarnya lam intaraka khairalil wasiyah. Akhirnya oh ya udah saya ikutin imam taraka khairalil wasiyah. Pas belajar, oh nun iwat namanya gitu. Khairanil wasiyah, ya. Itu dalam surah Al-Baqarah. Ada dalam kalau yang tadi itu di tengah-tengah ayat. Kalau yang ini akhir ayat ketemu dengan awal ayat. Kebetulan akhir ayatnya tanwin. Kebetulan awal ayatnya alif wasal. Di surah Furqan ayat 1. Ini Naziro ini pengakhir dari ayat 1. Alladzi ini pengakhir daripada ayat kedua. Pak, gak ada tandanya. Kita coba baca Pak. Gak ada tandanya, kita coba baca. Praktikan nun iwad. Praktikan nun iwad atau nun wasal. Baik. Karena ini awal ayat, maka kita baca ta'awuz dan basmalah. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhiran alladzi lahu. Ya, seperti kalau mau diwasal. Ya, nadhiranil wasiyah. Ya. Kalau ada di akhir itu ya. Ada dalam ayat surah Al-Qiyamah, yauma idinil masaq. Ya. Wal taffatis saq bisaq ila
iya di surah Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ya, ada banyak nun wasal, nun iwad banyak. Ya, sangat banyak. Jadi hati-hati. Kalau yang tadi itu ya pertengahan ayat. Kalau ini akhir ayat ketemu dengan awal ayat. Gimana bacanya? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhiran alladzi lahu mulkus samawati wal ardh له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Al-ayah. Ya. Jadi ada dua kondisi. Nun iwad bisa di pertengahan. Contohnya ada di surah Al-Baqarah. Ya. In taraka khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Ada di akhir ayat yang ketemu dengan awal ayat yang ada alif wasalnya. Ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhiran alladhina lahum. Jadi jangan salah dengar, bukan lam, bukan nadhirolil, tapi nun, namanya nun iwad. Namanya nun iwad. Banyak. Nah, ini surah Al-Ikhlas, akhir ayat dengan awal ayat, akhir ayat 1 dengan awal ayat 2. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Jadi bukan qul huwallahu Qul huwallahu ahadu Allah. Gimana bacanya tuh ya? Kalau mau diwasal. Kalau mau diwasal. Jadi gimana bacanya? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga perlu dibaca Al-Ikhlas. Wasal dengernya lam yalid wa lam yulad wa lam, salah. Itu mati. Yulad, yalid. Kalau salah dengar lam yalidu wa lam yuladu wa lam, seakan-akan berharokat dhammah. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ketika ada lam setelahnya kata kerja sekarang, maka sukun akhirnya. Ya. Belum makan, lam akul. Asalnya akulu. Belum makan, lam akul. Belum sholat, lam usolli. Belum apa lagi ya? Nah, belum mandi, asalnya astahimmu. Karena masuk lam, astahim. Sama, lam yalid wa lam yulad. Ya, bukan diwasolkan seakan-akan berharakat dhammah. Lam yalid wa lam yulad wa lam. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ada di surah Al-Humazah, lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Ya, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi lumazatin. Ada di surah Al-Alaq. Kalau ini akhir ayat ketemu dengan awal ayat. Alaqaniqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra. Kalau mau wasal akhir ayat ketemu dengan awal ayat. Surah Al-Qiyamah yang tadi ya, yauma idzinil mustaqar, yauma idzinil masaq. Ya.
Shibanis sama qadirunil ladzi adunil mursalin. Ya, seperti itu, nun wasal atau nun iwad. Ya, insyaallah nanti kalau ketemu di Al-Quran, ya coba dipraktikkan pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu ya. Kalau tersimpan, bukan lupa ya Pak, tersimpan. Ya, kalau tersimpan tanya lagi gitu ya. Baik, ya itu namanya nun wasal atau nun iwad. Ya. Selanjutnya, sebenarnya masih banyak sebenarnya Pak. Ya, masih banyak. Mungkin insyaallah nanti kita ketemu lagi Pak ya. Masih banyak. Mungkin insyaallah kita ketemu lagi. Biar semangat belajarnya. Ya sama-sama. Saya juga masih belajar nih Pak. Masih perbaiki bacaan Al-Quran. Masih ikut kelas tajwid. Masih ikut kelas makhraj. Ya, mudah-mudahan kita semua dipermudah Pak. Mudah-mudahan kita semua dipermudah untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan, memberi kita izin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita yang baik atau dalam masa pembelajaran itu sama-sama dihitung sebagai amal ibadah kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, rahmatan, ampunan biwasilatil Quran, dengan perantara Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.